Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai mengenal lebih dekat faktor penyakit Dengue. Tadi sudah disampaikan ya Dokter Elsa sama Dokter Desi begitu ya, bagaimana penyakit DBD ini ada pengantarnya atau faktornya begitu ya, tidak serta-merta dia ada begitu, dan ternyata hal itu bisa saja terjadi pada lingkungan yang bersih juga ternyata ya. Nah, semakin menarik, kita langsung aja sambung ya Dok ya, boleh silahkan Dok. Oke, kita sambung lagi ya. Iya baik. Nah, tadi kita sampai di Mencegah pencegahan ya. Ini Iya. ada 3M+ sudah kita sampaikan tadi ya. Nah, sekarang ini ada juga perlindungan fisik ya, bisa kelambu ya. Kelambu, kalau dulu juga ada program pemerintah kelambu berinsektisida gitu ya, tapi itu sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin juga karena ada efek insektisida itu, paparan terhadap anak, karena biasanya itu kan kelambunya buat anak gitu ya biasanya. Nah, kemudian ada juga penggunaan repelen ya, obat oles ya, yang oles untuk anti nyamuk, sudah banyak sekarang di masyarakat gitu ya. Kemudian ada edukasi komunitas ya, ini salah satu bentuk edukasi ya, ini juga gitu ya, kita selalu mengedukasi masyarakat untuk mengetahui nyamuk, menghindari gigitan nyamuk. Nah, bagaimana cara kita menghindari? Tentu kita tahu kapan sih nyamuknya menggigit ya kan. Betul. Nah, ternyata dan lebih mengagetkan lagi, ini yang kesimpulan, mengagetkan lagi, si nyamuk ini menggigitnya kalau si Aedes aegypti itu di pagi hari. Jadi terkadang anak-anak yang masih di balita itu kita kan tidur biasanya mereka. Nah, di jam-jam 10 itu mereka aktif menggigit. Ya day beaters. Jadi menggigit di siang hari, padahal kita biasanya perlengkapan tempur itu biasa di malam kan, kita menghidupkan obat anti nyamuknya dan sebagainya, kelambu tadi gitu ya. Ternyata mereka gigitnya di siang hari, colongan gitu ya. Jadi di jam 10 itu mereka menggigit. Kemudian kalau Aedes aegypti itu di pagi dan di senja, di jam-jam 5, jam 4. Itu kan biasanya anak-anak juga jamnya tidur seperti itu. Dia mungkin habis bermain, kemudian mandi sore kan, kasih dimakan, kemudian mereka mengantuk seperti itu. Nah, itu juga berbahaya. Makanya kita memang wanti-wanti untuk di jam tidur siang hari itu. Nah, kalau Aedes albopictus dia di jam 2. Jam tidur siang ya. Anak-anak kan kita tidur siang ya. Jadi sebenarnya dan di saat tidur itulah si nyamuk ini kan bebas ya, bebas menghisap darah dan sebagainya. Jadi itu memang yang sering terjadi. Ya kita wanti-wanti untuk memasang kelambu, memakai repelen ataupun juga nantinya semprot nyamuk, insektisida rumah tangga dan sebagainya. Tapi itu terkadang di malam hari. Sedih kan? Malam hari itu ternyata nyamuknya bukan nyamuk Aedes yang gigit. Gitu. Ya banyak, ada Anopheles, ada Culex tadi yang ada di selokan yang kotor gitu. Nah, jadi terkadang kita di situ kita miss-nya, kita berbicara sama orang tuanya, Bu, nanti anaknya tolong ya saya sudah Dok kalau mau tidur malam itu. Nah, ternyata tidur siang yang harus seperti itu. Gitu ya Dokter Elsa. Jadi ini beberapa kesimpulannya. Nah, izin Dok, sebelum ke kesimpulan tadi kan disampaikan cara pencegahannya salah satunya dengan menggunakan obat lotion begitu ya. Betul. Nah, tapi kadang-kadang untuk masyarakat awam termasuk Julia juga ini merasa ada isu-isu bahwa penggunaan lotion ini kan memang perlu hati-hati ya, jangan sampai masuk ke mulut atau ada perlukaan begitu. Tapi katanya Dok, itu tuh bisa ngerusak kulit atau bisa iritasi atau seperti apa kalau digunakan berlebihan. Tapi tadi disampaikan di tulisannya aman dan terdaftar begitu. Nah, faktanya seperti apa Dok? Ya, intinya kita jangan berlebihan, itu aja kuncinya. Jadi secukupnya saja, dan biasanya repelen yang sudah di masyarakat itu kan kalau sudah terdaftar Balai POM itu kan kita berharapnya memang benar-benar aman. Biasanya. Intinya yang sudah terdaftar itu memang bisa digunakan oleh masyarakat. Baik, tidak perlu khawatir ya daripada nanti kalau misalnya nggak pakai itu di tempat-tempat yang beresiko tinggi justru lebih berbahaya ya Dok ya. Betul. Baik Dok. Kita lanjut, ini terakhir ya. Ini untuk kesimpulannya saja, dengan memahami perbedaan dan perilaku tadi itu
penting untuk pencegahan yang efektif tadi ya. Jadi kita tahu gimana kebiasaan si nyamuk ini, perilakunya seperti apa gitu kan. Nah, salah satu kebiasaan yang sering kita lewatkan gitu. Setelah menghisap darah tadi nih, kan di kamar ya. Si nyamuknya sudah ngisap darah nih si anak. Gimana dia istirahat? Kan dia kenyang tuh. Iya, kan sama seperti kita. Dia kenyang, dia mau istirahat nih. Di mana? Di baju-baju yang digantung. Dia suka dengan bau keringat manusianya. Kalau baju baru itu agak lebih beda karena tidak ada bekas bau keringat tadi. Makanya salah satu juga penyebab jangan sering menggantung pakaian. Bapak-bapak ini sering Masih bersih nih baru dipakai sekali. Iya, celana atau baju itu kan. Iya. Itu tempat yang sangat nyaman mereka untuk hinggap beristirahat. Setelah itu mereka akan bertelur mencari tempat yang berair tadi, kan di kamar mandi atau di daerah-daerah yang ada genangan air. Seperti itu. Nah, yang kedua, pengendalian nyamuk bukan hanya tugas pemerintah. Betul, nggak akan selesai sama dinas kesehatan, sama puskesmas ya dokter Elsa, sama dokter saja, tetapi semuanya harus terlibat. Lintas sektor, masyarakat pun juga harus paham, mandiri ya. Kita kan ingin masyarakat ini mandiri dan bisa berkontribusi untuk minimal kesehatannya sendiri, nanti baru kesehatan sekitarnya, lingkungannya, seperti itu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, mari mulai dari lingkungan terdekat. Ya nih, jadi dari RT, boro-boro itu kan sekarang sudah canggih nih, RT-nya sudah punya grup WA Iya, ya. betul. Ini udah mulai hujan, Bapak Ibu-ibu, tolong di untuk kontainer-kontainernya atau ada tutup-tutup tempat penampungan airnya ditutup atau pengurasan bak mandi atau gotong royong. Ya. Kan bisa. Gotong royongnya dirutinkan bagi bapak-bapak misalnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, Mbak Julia. Baik, terima kasih Dokter Desi. Silakan duduk lagi, Dok. Nah, Julia mau tanya untuk saat ini, Dok, terkait dengan penyakit DBD ini di Provinsi Bengkulu atau khususnya di Kota Bengkulu seperti apa, Dok? Ya, kalau di Kota Bengkulu itu kita pernah terjadi wabah di tahun 2016. Ingat saya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu kita tidak terjadi wabah, tetapi memang tadi disampaikan oleh Dokter Elsa terus meningkat. Walaupun memang tidak tajam, karena kalau tajam pasti akan jadi wabah. Iya. Itu kalau epidemiologinya, kalau kasusnya itu meningkat hampir 2 kali lipat, itu sudah warning, pasti ini akan wabah. Gitu. Iya, itu ada memang ilmu penghitungannya. Nah, dinas kesehatan itu ketika laporan dari puskesmas itu masuk dan kemungkinan misalnya per triwulan itu akan dicek. Kalau misal datanya dibanding tahun lalu itu 2 kali lebih tinggi, misalnya itu akan jadi warning gitu. Iya. Makanya juga beberapa waktu yang lalu itu ada mendengar bahwa di beberapa rumah sakit itu full ya, penuh dengan pasien DBD. Bahkan ada yang sakit nggak bisa masuk karena emang udah penuh banget sampai ke puskesmas jadi rawat inap jadinya. Betul ya, Dok ya? Iya. Baik. Nah, kalau gitu kita beralih ke Dokter Elsa selaku yang berdinas di Vaskes pertama ya, Dok ya. Seperti apa, Dok? Tapi dijawabnya nanti ya saja pada berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.